Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. Thumma ila hadratin anbiya'i wal mursalin wal malaikati wa sultanul awliya illahi radhiyallahu ta'ala sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sahabi Hasan Asawiri Junaidi Al-Baghdadi Imam Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane hadis kang diawali huruf ya. Hadis kang nomor 12 ya. Ya ummul qauma aqra'uhum lil Qur'an. Rawahu Ahmad an Anas. Artine dawuh wong kang kudu dadi imam golongan ingkang nalika salat iku wong kang luwih bagus duwe oleh maca Quran. Nah, ini ya, ini merupakan syarat menjadi seorang imam yang patut ya, yang patut menjadi seorang imam. Di antaranya memang yang harus dipilih di antara kita itu yang bacaan Qur'annya bagus. Terkait dengan masalah imam, banyak hal syarat ya. Ada di sebuah riwayah memang imam itu harus disukai oleh semua makmumnya ya. Makmumnya kudu kabeh sing nganggep senang. Jangan sampai ini termasuk salah satunya ya, bacaan Qur'an sing apik. Itu memang harus. Ini memang salah satu problem ya. Mungkin banyak imam-imam yang harus belajar ya terkait dengan baca Al-Quran, itu harus memang selektif ya, memang kalau kita idealnya jadi seorang imam. Tapi ada riwayah lain ya, salah satunya sing dadi imam itu kudu wong sing di kalangan jadi kaumnya itu juga harus disenangi ya. Nggak ono imam kok gak disenangi makmum, wah ini juga tidak baik, itu juga tidak boleh. Itu ada satu riwayah juga. Terus kemudian di riwayah lain juga ada yang memiliki akhlak yang bagus. Nah, ini penting ya. Imam sholat itu juga harus punya akhlak yang bagus. Itu di riwayat lain juga ada. Jadi itu syarat-syarat jadi imam ya. Imam itu harus betul-betul selektif ya, betul-betul selektif. Hadis kang nomor 12. Yujzi'u minas siwaki al asabi' rawahu Diya'u an Anas. Artine dawuh driji-driji tangan iku bisa nyukupi kanggo gantine siwak. Nah, piye? Memang sebelum sholat itu merupakan termasuk bagian kesunahan di dalam kita sebelum melaksanakan sholat, diantaranya ialah siwakan. Atau dalam kata lain bisa dikatakan gosok gigi boleh lah ya. Saman saat durungnya sholat gosok gigi itu bagus, itu sunnah. Makanya kalau kita bicara gosok gigi dalam konteks Islam itu yang sangat dianjurkan yaitu sebelum sholat. Nah ini 5 waktu gosok gigi terus bagus dalam konteks nilai kesunahan api ya. Tapi dalam konteks kesehatan kita ya sebelum tidur, bangun tidur, setelah makan gitu kan ya. Tapi konteks dalam ini saat durunge sholat itu juga ada nilai kesunahan kalau kita bersiwak, atau dalam kata lain bisa dikatakan gosok gigi. Terus kemudian dalam hadis ini disampaikan, kan biasanya setiap sholat itu ya, setiap sholat itu yang sangat dulu dipakai Rasulullah kalau itu pakai kayu yang namanya kayu arak atau kayu siwak ya. Itu pakai itu. Tapi seandainya tidak ada itu,
driji itu nyukupi. Misal mau sholat ya gini, nah, itu sudah nyukupi, itu sudah bisa menggantikan. Cara gampang tiada rotan akam jadi tiada siwak driji pun jadi ya enak ya. Driji pun boleh. Ini menurut riwayah ini ya. Berarti boleh sama misalnya gini. Atau bahkan di kitab-kitab yang lain itu pakai surbannya boleh. Surban itu bisa dijadikan. Jadi kadang-kadang mengenai sing sangat gitu ya. Kandoi siwak pakai surban ini pendak oke mari so tambune kecut ya. Karena ya sering dipakai ya. Sering dipakai gantinya apa? Siwak. Ya enggak apa-apa. Boleh. Nah, ini kalau ini lebih pakai apa? Jari. Boleh. Pun hadis yang berikutnya. Hadis kang nomor 1.212. Yuhibbullahul amila idza amila an yuhsi sina. Rawahu at-Tabrani an Kulabib ni Syihabin. Artine dawuh Gusti Allah iku seneng ing wong kang mergawe atau bekerja. Yen oleh tumandang mergawe atau bekerja, gelem bagusake penggawean, memperbaiki. Nah, hadis ini gini. Makanya kita kan sering ya. Ada sebuah cerita-cerita ya. Ada ulama itu yang senang nyambut gawe, timbangannya dia itu nyun sewu nompo sodakoan. Biasanya kan ulama itu kan dia lebih senang daripada dia itu lebih senang nyambut gawe karena memang nyekel hadis ini. Yuhibbullahu amila idza amila ahsan. Karena Allah itu lebih senang kanggo wong sing seneng nyambut gawe. Nah, penting. Makanya jangan dulu kan pernah ya, dalam artian ada pemahaman yang seperti ini antara makom tajrid sampai makom kasam. Sebenarnya dalam konteks pembahasan itu tidak ada istilah masalah sing luwih derajat luhur itu makom tajrid. Tidak. Kalau kita lebih paham lebih dalam lagi, apalagi dengan kait hadis ini ya. Nah, berarti Gusti Allah itu luwih seneng karo wong megah. Dan ternyata pun para ulama-ulama, bahkan sultan aulia, para pemimpin para wali itu tidak semuanya tajrid dalam konteksnya. Tajrid itu enggak mergawi. Tapi contoh banyak ya, Ibnu Hafsah itu, beliau itu juga walinya Allah. Beliau pernah dijuluki ratunya wali betul. Dia seorang pandai besi, tukang pandai. Jadi ratunya wali. Kesimpulannya apa? Ya enggak tajrid, tapi dia itu luar biasa dalam urusan rohani. Makanya tidak dipikir tajrid. Nyun sewu, paranormal itu semuanya tajrid ya udah. Cukup dengan ritualnya rezekinya ya. Makanya konteks tajrid itu kita juga dulu biyen aku ya juga pernah pemahaman wong sing mulia ini sing makomi tajrid. Bahkan orang yang mulia itu yang penting ya itu suasana rohani. Bahkan di sini sampaikan Gusti Allah itu senang marang wong kang nyambut gawe apabila dia bekerja itu memperbagusi penggawean. Dalam artian membagusi penggaweannya apa? Ya iso dalam kita bekerja berusahalah menjaga kehalalan apa yang kita kerjakan. Baik hal-hal yang menjadikan yang kita kerjakan itu menjadi sebuah haram, terus kemudian menjadikan makruh itu dihindari. Nah, itu yang disebut dengan memperbagusi pekerjaan, nyambut gawe tenanan. Terus kemudian betul-betul menjaga supaya tidak kemasukan hal-hal sing penggawean itu nggak ada subhat, tidak jelas dan lain sebagainya. Termasuk kita bekerja tetap menjaga sholat 5 waktu itu juga bagian dari apa? Idza amila ayyuh sin itu sin disenangi Gusti Allah. Nah, ini perlu dipahami. La iso ngono tetap lillahi taala bekerja dan menjaga hal-hal aturan nih Gusti Allah tetap dijaga dengan api. La ngono insyaallah nyambut gawe ini dadi nilai ibadah. Lah nyambut gawe ini sing disenangi Gusti Allah. Nah, paham nggih? Jadi bekerja itu merupakan hal yang dicintai oleh Allah. Makanya kalau ngomong nyambut gawe ibadah memang betul, nyambut gawe ibadah konteksnya ya ini jelas, tekstualnya ya ini jelas. Gusti Allah demen marang wong sing nyambut gawe.
Dan apabila dia bekerja, dia itu memperbagusi pekerjaannya. Dia sudah kerja profesional tenan lah. Simpanan, guys. Bisa diterima nggih? Hadis kang berikutnya, hadis kang nomor 115. Yustajabu li ahadikum malam yaj'al yaqulu qad da'autu falam yustajab li. Rawahu al-Bukhari wal Muslim wa Abu Dawud wal Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Ini banyak yang meriwayatkan hadis ini. Artine dawuh penyuwune salah suwijine sira kabeh iku tentu disembadani. Ananging yen ora susu kaya nganti kewetu pengucap aku wis ndonga wis nyuwun kok ora paringi penyuwunku tiwas aku angel ndonga. Penting. Awake dhewe ndonga ikut kadang diuji kesabaran. Paham nggih? Makanya kabeh donga diterima. Ud'uni astajib lakum, di Qur'annya kan jelas. Mohonlah kepada kami ijabah. Tapi Gusti Allah kadang ya memang uji kita, uji kesabaran kita. Lalu sampai kita ora sabar nompo ijabah donga kok Gusti Allah. Kok sampai kok donga wis ora terima. Sampai koton ngomong seperti itu atau apa gak kereken. Jadi Gusti Allah jadi ijabah ya Pak ya lagi. Sampai kok akhirnya malah justru itu menghanguskan ijabah doa kita. Nah ini perlu dipahami. Ternyata kesalahan kita ndek kono ya. Atine awake dhewe kadang kemertek kok wis suwe wis riyato wis tirakat wis wiridan kok ya pancet ae. Lah iki malah ngono ku mutus nantinya. Nah, memang kadang Allah menguji kesabaran. Nah Allah itu untuk melihat kesungguhan seorang hamba itu ya dengan diuji sabar apa tidak. Nah, ini penting ya. Ternyata kita salahnya di situ. Kita kadang-kadang wis ngukur jari Gusti Allah di Quran Gusti Allah wis dawuh jadi mesti dicapai lan tidak ijabah. Akhirnya itulah yang jadikan doa kita terputus ya di situ. Nah, paham nggih? Berarti ilmu iki ya. Berarti jangan sampai kita tetap sabar. Wis sementing wis ndonga mulai batal. Kalau ijabah mesti kok dijabahi ben kapan saya yakin ijabah harus seperti itu. Itu optimisme ijabah. Kenapa ya? Biar nggak putus nilai doa kita ya. Hadis kang nomor 117. Yasirru wala tu'assir wa basyiru wala tunaffir. Rawahu Ahmad, Al-Bukhari wal Muslim wa Nasa'i an Anasi. Artine dawuh sira kabeh padha nggawiya gampang ing siji perkara lan sira kabeh aja padha gawe angeli perkara. Nah, terus kemudian lan sira kabeh padha gawe bungah lan sira kabeh aja padha gawe susah. Nah, gini. Jadilah orang yang mempermudah sesuatu. Jangan jadi orang yang mempersulit. Mau senengane ngengel-ngengel ya. Nah, dipermudah saja. Sesuatu yang mudah ya dipermudah. Jangan sampai yang mudah dipersulit. Terus kemudian jadilah orang yang bisa menjadikan orang itu senang. Nah, makanya ono ibadah itu sing disenangi Gusti Allah. Wong enggak tahu dia itu dalam artian itu wong ben dibarengi dia mesti senang. Wah, gitu. Dia enggak pernah. Bahkan dia susah itu enggak pernah tampakkan susah mus. Ya apa carane wong senang. Kayak Gus Dur lah ya. Gus Dur itu kan ibadahnya gitu. Gus Dur itu ibadahnya enggak senang ibu. Setiap orang datang ke Gus Dur itu mesti terhibur karena Gus Dur selalu mengeluarkan jok-joknya ya, apa hiburan-hiburannya beliau, guyon-guyonnya beliau itu mesti lucu sehingga orang itu rileks, tenang. Nah, ini hal yang disenangi oleh yang harus dianjurkan sama Rasulullah. Ya. Nanti wong yo gampang susah-susah, jangan suka mempersulit, ojo ya iso dipermudah. Nah, terus kemudian ojo wong senengane gawe susah wong, lah iso tambah justru gawe wong seneng. Pun hadis kan nomor 117. Yasfa'u yaumal qiyamati thalatha yaiku arupi al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada'u. Rawahu Ibnu Majah an Utsman. Artine dawuh besok dina kiamat kang bakal paring syafaat iku wong telu.
Di salah satu yang saya sampaikan ya. Nanti kelebihan dari salah satu ulama umatnya Rasulullah ini ada dalam hadis ini. Satu yaitu para ambiya, yaitu para nabi. Al-ambiya para nabi. Para nabi kabeh nyafaati umat ini. Tapi semua nanti segelnya syafaat saja. Segelnya syafaat dibuka ini yang bisa bukanya Rasulullah. Kabeh ben gak iso nyafaat sik sadurunge Kanjeng Nabi membuka kunci syafaat dek kabeh para nabi bisa memberikan syafaat. Nah, makanya lek Kanjeng Nabi Muhammad itu Raisul Anbiya. Khatmul Anbiya wa Raisul Anbiya. Penutup para nabi dan pemimpinan para nabi. Di dunia maupun di hari kiamat nanti para nabi. Nah, tadi sampai syafaatnya pun nanti sahibul syafaat. Makanya Kanjeng Nabi juga ada sahibul syafaat. Yaitu orang yang memegang syafaat. Nanti para nabi pun sebelum dapat kode dari Rasulullah atau bisa dengan dibuka kuncinya, guru bisa nyafati kabeh. Baru dibuka jebret kabeh nanti para nabi nyafati umat. Begitu ya, begitu juga dan seterusnya para nabi semuanya. Dan yang kedua yaitu al ulama. Nah, ini kelebihannya umat Kanjeng Nabi ini. Punya walaupun Kanjeng Nabi itu sudah sudah nabi yang terakhir, tapi nabi itu Kanjeng Nabi itu umatnya itu karena barokah ya, karena termasuk bagian dari syafaat Rasulullah itu punya umat yang bisa memberi syafaat sekelas para nabi, yaitu para ulama ya. Makanya lek ana wong kok santri mesti aku sapa jare ya itu bener nyatane mben iku sing iso nyulungi ade ya para ulama. Gak bener ya. Ade katanya dek Kanjeng Nabi kabutan yo tolong para nabi. Para mursyid kita, para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita derek itu. Makanya nanti ada sebuah riwayat nanti orang-orang kita itu nanti di akhirat nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya ketika dia di dunia. Makanya kita besar-besaran, kita cinta Rasulullah, kita cinta para ulama, kita besar-besaran. Makanya kita sebagai warga Nahdliyin Nahdlatul Ulama ya, yang harus betul-betul hubbullah, hubbur Rasulullah, hubbul ulama. Jadi ya, cinta tenan ke para ulama. Ya intine engko para ulama itu dibangkitkan oleh syafaat Kanjeng Nabi wis oleh hak syafaat. Itu baik di Quran mau di hadis ada ya. Qurannya juga ada orang-orang soleh bahasanya. Diperjelas lagi orang soleh adalah ulama. Nah ini terus masuk di Quran juga innama yasyallahu min ibadi ulama. Orang yang paling takut di antara hambaku jadi yaitu ulama. Ojo diwalik wong kok kaya Sugi Nur lek ngantekno diwalik. Innama segala sesuatu yang takut pada Allah adalah ulama. Ono ular wedi karo Gusti Allah itu ulama tidak bisa. Salah memahami teks ya. Karena ini loh bahasanya kan sesungguhnya yang paling takut kepada hambaku yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Maknanya ngono ya. Yaitu ulama. Jadi padahal cara bahasa itu jadi stressing akhirnya yaitu ulama, bukan segala sesuatu yang takut kepada Allah adalah dari innama yasyallahu min ibadi, dari segala sesuatu yang tak berada dari hambaku adalah ulama. Akhirnya ngartekno ngawur padahal makna syarat teks Arabnya kan enggak gitu. Baik. Segala sesuatu dari hambaku yang takut pada Allah yaitu ulama. Ngono ya. Jadi bisa dipahami. Nah, ulama inilah yang nanti bisa makanya adik kalau ayo sering-sering marah ulama. Nanti ya para ulama dibagi itu golek keluargane sing seirama dan seiman golek. Sing dicintai digolek. Golek penderek pengikutnya yang selalu setia bersama-sama ibadah bareng digolek. Pasti itu pasti ya, pasti. Makanya ini hakul yakin di Quran ada, di hadis juga ada. Terus kemudian yang ketiga adalah summa syuhada'u, kemudian adalah para wong kang padha mati syahid. Wong kang mati syahid di perang fisabilillah nanti juga bisa memberikan syafaat pada sanak kerabatnya dan para orang-orang yang dicintai. Jadi bisa dipahami ya. Kok jong ini loh
Lah lek orang-orang yang dicintainya kok lek pas dicintainya orangnya fasik dunia tidak mungkin. Karena saya sampaikan ya kemarin juga pernah kita bahas ya. Makanya nggak mungkin para ulama itu nanti di akhirat tuh kecintaan itu yang ada yang sama-sama cintanya kepada Allah, Allah Rasul. Tidak bisa. Kecintaan penuh dengan hawa nafsu kan di akhirat kono ya. Nanti akan tumbuh cinta itu yang sama-sama iman nangarsane Gusti Allah ya. Sepodo-podo iman nangarsane Gusti Allah dan derek Kanjeng Nabi tenanan dari para ulama tenan. Tidak bisa kok. Wis iki dulurku yang mbok fasik digawe enggak bisa. Engko rasa itu ya yang namanya al mukminun akhul mukmini ya itu nanti akan muncul di akhirat. Nanti ada yang maknai seperti itu nanti krasane ben di akhirat karena yang dinamakan saudara itu saudara sesama mukmin kok krasa di akhirat itu terbentuk terwujud nggak bisa lek kak nggak sekedar sahabat karib saja di dunia tidak bisa betul-betul imannya sama-sama memiliki nilai keimanan yang sama. Pun hadis yang berikutnya tanda-tanda ya yughfaru li syahidi kullu dzambi ila dain rawahu Ahmad wa Muslim an Ibni Umar. Artine dawuh sekabehane dosane wong kang mati syahid iku bakal disepuro kejaba utang. Ini perlu dipahami. Utangnya rada angel, utangnya kegawa sampai mati sampai teko akhirat. Makanya di budaya kita, kebudayaan wong Islam, lek wis mati merayo siapa? Harus ahli warisnya harus segera menyelesaikannya. Karena nanti kabutan ya, di akhirat itu kabutan. Nah, terus ana sebuah cerita ya. Dulu Rasulullah itu pernah nggak sido nyolati salah satu sahabat karena dia punya utang. Berangkat ke sholat dia budal nyolati takok sih. Dia utang ora si mayit itu. Gak ada sih. Waduh, guys itu balik aja belum. Untuk apa? Karena saya percuma ya. Karena disolati ya apa dhek isih duwe tanggung. Akhirnya mau Rasul sahabat pun sinanggung utang kula pun akhir Rasulullah sido nyolati. Makanya tidak bisa jadi alasan. Misalnya ono fasik Islam kok rusak. Ono wong gak kenal wah si wong jahat penggawani mabuk ngombe main. Tapi lek si Islam ya Islam ya. Si ngakui syahadat Gusti Allah ya. Islam itu disolati ya. Yang bisa jadi alasan tidak usah nyolati ya utang malah utang. Makanya harus dalam budaya kebiasaan kita sering disampaikan makanya lek wis nanggung tok wis ditanggung keluargane cukup sudah. Paham? Nah, makanya salah satu cerita malah itu keluarganya sahabat pun sing nanggung utangi si mayit ini si fulan ini saya yang nanggung. Akhirnya Rasulullah gelem berei nyolati jenazah tersebut. Ini penting ya. Nah, pun. Hadis kang nomor 1111. Yakunu fi akhiriz zamani ibadatun juhalun wa faraun fasaqatun. Rawahu Abu Nuaim wal Hakim. Artine dawuh ing akhir mangsa akeh banget kawula kang bodho-bodho lan akeh wong kang ahli maca Quran kang padha fasik. Nah, iki menarik. Iki sing pertama akeh wong bodho-bodho. Yen wis akeh wong gak bodho dalam konteks ini paham terhadap sebuah agama. Sehingga akhlak moralnya enggak karu habis mulai zaman ya. Terus yang kedua, iya wis metu. Wong ahli Quran kok fasik. Wong podo ya kurok ya. Seorang kurok tapi fasaqah. Rawahu Ibnu wal Hakim. Aku ngrungokno iki memang saya betul mendengarkan dari penjelasan siapa itu? Buya Ar-Razi namanya ya, Boris Yazim itu. Nyeritakno iki terkait dengan kurok kok fasik. Ternyata memang di zaman-zaman akhir itu dulu memang juga sudah ada ya. Orang-orang Khawarij sing ISIS ngebom rata-rata kabeh wong apal Quran. Bahkan kejadian-kejadian sing dibom itu rata-rata wong ahli sunnah. Di ulama-ulama ahli sunnah itu dibom di daerah Timur Tengah itu. Ulama-ulama ahli sunnah wong sufi-sufi yang dibom karena dianggap tidak sama orang-orang Khawarij. Kabeh sing ngebom ya hafal Quran. Rata-rata hafal Quran.
Nah, akhirnya program-program Khawarij ini masuk sekarang di Indonesia bentuk rumah-rumah tahfidz. Tapi misinya nanti beda. Paham ya? Nah, begitu sih. Dia punya misi bentuk rumah tahfidz yang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Akhirnya wong tanpa sana terus apa ya kan banyak kan rumah-rumah tahfidz itu. Pokoknya tahfidz itu sebenarnya di pesantren yang Ahlussunnah Jamaah itu sanatnya sambung sampai Jumat. Ada kadang-kadang mereka gurunya barang nggak apal barang muruk. Saya pernah itu di Konco di Malang itu ada kan rumah ya tahfidz itu ya. Guru-gurunya itu lur apal Quran, tapi muruk arek cilik-cilik ngapal Quran. Ya enggak sanat tuh. Nah, kebetulan koncoku kuliah itu teman saya kuliah itu kebetulan dia dulu mondoknya memang Ahlussunnah wal Jamaah dia. Dan dia yang hafid mesiji gitu. Akhirnya metu lah, itu karo-karuan yang kuabe guru ini kalau siapa Quran, murid Quran ini gak cocok akhirnya keluar. Digandoli, memang salah satu karpe tidak senjata. Dua lagi guru ini hafid kan itu senjatanya nanti ketika ada dia keluar. Ya memang kemudian ada kajian sing isinya ya nanti ya bid'ah wis ngafir-ngafirkan ya Ahlussunnah wal Jamaah akhirnya ya wis tujuannya ya itu. Memang itu programnya orang-orang Wahabi lah sebenarnya ya, orang-orang yang memang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang ingin menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah termasuk kalau di luar Islam jelas itu dibiayai luar Islam untuk menghancurkan Islam. Nah, ternyata yang terjawab ya terjawab akan ada zaman tapi wong kurok itu fasakoh tapi fasik rusak ini ya nah gitu ya. Sama Imam Samudra apal Quran itu apal Quran itu kan ngebom kan dolimi kan fasik ya dolimi fasik tambah susul di luar itu yang di daerah Timur Tengah sing dibom ulama-ulama poro-poro Ahlussunnah wal Jamaah ulama-ulama Ahlussunnah poro kiai-kiai dibomi dengan harapnya beda pandangan dibom lah ya podo Islam iya benar non muslim aja kalau nggak nyerang ya gak boleh kok dibunuh ya kacau kan fasik kan mereka nah, ini perlu sing terakhir ini wis entek ini kita pilih insyaallah untuk kita pilih telas besok pertemuan berikutnya kita ganti kitab saya wis konsultasi wis ngomong sama Pak Yayani saya mau ngaji kitab Wasiatul Mustafa saja ya yes kapatekan terus luar biasa Wasiatul Mustafa itu ya ben kita bahas pun hadis kang nomor 300 al yaumul ma'udu yaumal qiyamati wal yaumul mashhudu yaumu arafah wa syahidu yaumul jum'ah wa ma tala'at syamsu wala gharabat ala yaumin afdhala min fihi sa'atun la yuwafiquha abdul muslimun yada'ullahu bi khairin illa istajaballahu lahu wa la yasta'idu min syai'in illa a'adzahu Allahu min rawahu at-Tirmidzi wal Baihaqi an Abi Hurairah. Artine dawuh dina kang den janjekaken marang kawula iku dina kiamat. Dadi dina kiamat itu pasti ya. Kiamat itu pasti tidak orang ngomong kiamat itu tidak mungkin terjadi. Buktinya kita gini wah ini jelas-jelas orang pemikirannya orang-orang apa ateis lah, orang-orang ateis. Ada kudu yakin mesti terjadi nanti kiamat, baik kiamat sughra yang sudah terjadi berkali-kali dan kiamat kubra itu kudu yakin. Like, sampai nggak yakin itu ya sudah itu berarti sudah nggak Islam tenang. Ya bagian dari ya rukun iman percaya pada hari akhir. Yes. Lan dina kang den seksekaken iku dina Arafah. Yaumul Arafah itu hari yang disaksikan. Ya, kita biasanya Yaumul Arafah ya kan kita orang haji itu biasanya sedang di Arafah. Terus lan dina kang nyekseni iku dina Jumat. Nah, dina Jumat ini hari yang luar biasa ya. Bisa dikatakan mbok-mbok ini di dina lan sengenge ora meletek lan ora surup ana ing dina kang luwih utama tinimbang dina Jumat. Ing dina Jumat ana mangsa kang akeh-akeh para kawulane yen nyuwun ora bisa metuki ing mangsa iku.
Kawula kang Islam lamun nyuwun kebagusan ing Gusti Allah ing sakjerone mangsa iku. Kejaba Gusti Allah nyembadani maring penyuwunane kawula mau lan kawula ora nyuwun direksa ing siji perkara. Kejaba Gusti Allah ngreksa ing kawula sangka tumibane perkara mah. Jadi ini ya. Apa saya sampaikan dari Jumat ya. Dina Jumat itu hari yang afdal, dina yang paling mulia. Bisa dikatakan hari rayanya kita. Hari rayanya orang Islam itu adalah termasuk Yaumul Jumat. Dan di Yaumul Jumat itu ada ijabah-ijabahnya doa. Ada ijabah-ijabahnya doa. Termasuk ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu juga merupakan saat atau waktu di mana ijabah-ijabahnya doa. Tapi sekali sampaikan, wong donga iku sing apik, donga sing urusan masalah keimanan. Jangan sampai kita itu kelalen ndonga mek urusan dunya tok. Kebetulan pas diijabahi, ndang diijabahi mek Gusti Allah, kok mek sing metu urusan dunya tok, imane rusak, akhirnya ya semuanya jadi rusak. Tapi jangan sampai lupa urusan keimanan itu utamakan. Kalau iman kita kuat, dunia ini mesti ketata. Insyaallah manalah sepenai gitu ya. Pun ini tutupan, berarti sudah selesai kitab kita. Muga-muga belajar ya awake dhewe dadi ilmu sing manfaat. Nah, ngoten nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenal. Assalatu wassalamu alaikum wa alika ya sayyidi Rasulullah. Adrikni wa la tadrikni tarfatayni sayyidi Rasulullah. Bijahidan nabil asli alim wa khisali alihi. وافتح لنا فتحا مبينا مددا وهب لنا علما من شرمدا يا فتح يا فتح يا فتح افتح علينا بفتوح العارفين. الفاتحة.